Siap sikat Vietnam. Shin Tae-yong full squad tangguh timnas Indonesia jika Jay Edzes perkuat Garuda, persaingan bek tengah sengit. Tampar netizen julid. Suwon FC tegaskan rekrut Pratama Arhan murni kualitas pemain, bukan untuk pansos. Dua pemain andalan timnas Indonesia ini sedang berjuang keras di klub demi tidak terdegradasi. Siap berjuang bersama. Sandy Walsh sudah tunggu Tom Haye gabung timnas Indonesia jelang versus Vietnam. Siap berjuang bersama. Sandy Walsh sudah tunggu Tom Haye gabung timnas Indonesia jelang versus Vietnam. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah menunggu Tom Haye untuk bergabung ke skuad Garuda. Sampai saat ini berkas Tom Haye masih dalam proses untuk mendapatkan paspor Indonesia. Proses ini sedikit tertunda karena DPR masih dalam posisi reses dan belum mulai menggelar sidang. Tom Haye sendiri diproyeksikan bisa bergabung ke pasukan Shin Tae-yong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret nanti. Tentu semua proses harus tuntas dan butuh kerja ekstra karena DPR baru akan menggelar sidang pada bulan Maret nanti. Sementara dua laga pertama melawan Vietnam akan dilaksanakan pada 21 Maret. Sandy Walsh memberikan sambutan hangat saat Tom Haye bisa bergabung ke timnas Indonesia. Dia bahkan ingin segera mengobrol dengan pemain SC Heerenveen tersebut saat mereka dipanggil ke skuad Garuda nanti. Menurutnya, kehadiran Tom Haye bisa memberikan warna baru di tim Lapse Indonesia nanti. Tom Haye akan jadi teman baik saya. Saya tidak mendengar kabarnya setelah sekian lama. Saya ingin berbicara tentang dia ketika sampai di Jakarta, jadi cukup bersemangat saat dia akan bergabung ke timnas Indonesia, ujar Sandy Walsh. Pemain Cafe Mechelen ini menilai The Professor adalah sosok krusial di dalam tim, apalagi dia merupakan jenderal lapangan tengah bagi SC Heerenveen. Sandy Walsh pun siap membantu Tom Haye agar bisa segera beradaptasi dengan tim nasional. Pemain bagus sangat profesional, jadi akan jadi lebih baik saat kita bersama, jelas Sandy Walsh. Terkait agenda selanjutnya, Sandy Walsh siap bergabung untuk laga melawan Vietnam. Nantinya mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga perdana dan bertandang ke markas Golden Star Warrior pada 26 Maret 2024 nanti. Dia berharap semua pemain bisa berjuang keras dan mereka bisa mendapatkan hasil terbaik di ajang tersebut. Tampar netizen julid. Suwon FC tegaskan rekrut Pratama Arhan murni kualitas pemain, bukan untuk pansos. Klub Liga 1 Korea, Suwon FC menegaskan bahwa perekrutan Pratama Arhan bukan sebatas untuk meningkatkan popularitas klub. Pratama Arhan digait Suwon karena memang kualitasnya. Suwon FC bahkan turut menyinggung Pratama Arhan yang berlabel pemain timnas Indonesia. Terbaru, Arhan menjadi bagian skuad timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar. Mantan pemain PSIS Semarang itu tercatat tampil di 3 pertandingan. Kali tidak pernah merekrut pemain karena marketing, kami merekrut Pratama karena dia pemain timnas. Itu alasannya, ucap pelatih Suwon FC Kim Eun-jong. Pratama Arhan dikontrak Suwon FC dengan durasi selama 1 tahun, dengan opsi perpanjangan semusim. Kini Arhan telah bergabung bersama skuad Suwon FC yang tengah menjalani pramusim di Indonesia. Namun pemain berusia 22 tahun tersebut belum mendapatkan kesempatan tampil pada 2 laga uji coba kontra Timnas U20 Indonesia dan Bayangkara FC. Saat melawan Timnas U20 Indonesia, Arhan absen karena sakit dan harus dirawat. Sementara dalam duel menghadapi Bayangkara FC, kebugaran pemain kelahiran Blora itu masih dalam pemantauan. Dia memang sudah berlatih di tim, tetapi dia terlihat masih lelah untuk bermain di laga ini. Ini alasan kenapa dia belum bisa tampil, tutur Coach Kim. Dua pemain andalan timnas Indonesia ini sedang berjuang keras di klub demi tidak terdegradasi. Dua pemain keturunan timnas Indonesia, Syaine Patinama dan Ivar Jenner, tengah menjadi sorotan lantaran tengah berjuang membuat klubnya masing-masing bisa lepas dari jeratan degradasi. Padahal kedua pemain tersebut telah menjadi andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda.
Sebagaimana diketahui, Shaina Patinama gabung KAS Open pada awal Februari 2024 lalu, yakni dengan misi menyelamatkan tim dari zona degradasi. Sayangnya dalam 2 laga setelah diperkuat Shaina Patinama, KAS Open selalu kalah. Berturut-turut ex-klub Jody Amat itu tumbang dari CAF Mechelen dan dipermalukan oleh klub Brugge. Alhasil hingga pekan ke-25 Liga 1 Belgia 2023-24, KAS Open duduk di posisi 15 dari 16 tim. Jika posisi ini bertahan hingga pekan ke-30 atau ketika musim reguler berakhir, maka KAS Open akan menjalani play-off promosi degradasi bersama 3 tim lain. Sementara itu, Ivar Jenner bersama Jong Utrecht tak pernah menang dalam 11 laga terakhir di Liga 2 Belanda. Dengan rincian 5 imbang dan 6 kalah, terbaru Jong Utrecht kalah dari Jong AZ Alkmaar. Akibat hasil buruk ini, Jong Utrecht menempati posisi 17 dari 20 tim. Sejatinya terhitung sejak 2022, tidak ada lagi sistem degradasi di Liga 2 Belanda dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Namun penghapusan sistem degradasi ini tidak berlaku bagi klub cadangan seperti Jong Utrecht. Jika Jong Utrecht tak beranjak dari posisi sekarang, maka mereka bakal terdegradasi ke Liga 3 Belanda dan posisinya digantikan oleh tim lain. Siap sikat Vietnam. Shin Tae-yong full squad tangguh timnas Indonesia jika Jay Itzes perkuat Garuda, persaingan bek tengah sengit. Kedalam skuad timnas Indonesia semakin bagus setelah resminya Jay Itzes menjalani proses naturalisasi. Dari sisi kualitas, Jay Itzes membawa beberapa atribut yang akan sangat berguna bagi coach Shin Tae-yong dan juga skuad Garuda. Apa saja itu? Yang pertama, bisa mematangkan formasi 3 back. Jay Itzes berpotensi menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberadaan Jay Itzes membuat Shin Tae-yong bisa semakin percaya diri memainkan strategi 3 back. Bahkan peran ini sudah bisa dipercayakan pelatih Venezia Paolo Vanoli kepada Jay Itzes. Di timnas Indonesia sendiri, peran back sisi kanan ini kerap dipercayakan kepada Rizky Ridho. Keberadaan Jay Itzes pun berpotensi menggeser tempat Rizky Ridho dari tim inti. Selain Ridho, ada pula Sandy Walsh dan Wahyu Prasetyo yang bisa berperan sebagai back sisi kanan. Sementara di posisi back tengahi menjadi opsi bagi Jordi Amat, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Yang kedua bisa menjadi opsi gelandang bertahan. Kemampuan Jay Itzes sebagai pemain serba bisa membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi. Untuk itu ada banyak prediksi bahwa Jay Itzes lebih diperankan sebagai penghuni lini tengah. Sebab Jay Itzes sudah biasa menjalani peran sebagai gelandang tengah maupun gelandang bertahan ketika berkarir di Belanda bersama FC Eindhoven dan juga Go Ahead Eagles. Diketahui Jay Itzes memiliki kemampuan memotong bola, membaca serangan, dan membagi bola. Alhasil Jay Itzes pun bisa membuat Shin Tae-yong kembali memaksimalkan Justin Hubner sebagai back atau bergantian. Yang ketiga, mentalitas bagus ketika hadapi tekanan lawan. Hal penting yang bisa diberikan Jay Itzes adalah mentalitas ketika menghadapi tekanan. Meski kini baru berusia 23 tahun, jam terbang Jay Itzes sudah luar biasa, di mana ia sudah bermain secara reguler di Liga 2 Belanda atau Eredivisie bersama FC Eindhoven.